Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar pengembar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam rangka memahami lafaz-lafaz pada ayat-ayat Al-Quran. Kita telah sampai pada surat Al-A'raf ayat 32, ayat 31. Berikut mari kita lanjutkan ayat 32, 33 dan 34. Sebelum kita tilawat, mari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tilawatil Quran, seraya mengharapkan pahala dari sisinya untuk kepentingan perbekalan besok sesudah kita tinggalkan dunia ini, yaitu di akhirat, di mana hidup sudah tidak ada kematian lagi. Mari kita tilawat ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batal والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك
تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, marilah kita mulai memahami makna lafaz-lafaz sebelum kita belajar tafsir. Lafaz-lafaz kita kuasai, artinya tiap-tiap lafaz maknanya kita hafal, kita ketahui, sehingga nanti kalau belajar tafsir sudah ada dasar tilawat dan pemahaman makna-makna lafaz. Pada ayat 31 sampai dengan ayat 34 sampai dengan ayat 33 itu menerangkan adab berpakaian, makan dan minum. Para jamaah yang terhormat, berpakaian itu fungsinya dua, untuk menutup aurat dan menghiasi diri kita. Dua-duanya ini perintah Allah. Larangan Allah yaitu bertelanjang. Jadi kalau orang telanjang itu melanggar larangan Allah dan dihitung orang tidak punya malu. Malu itu bagian daripada iman. Innamal haya'u minal iman. Sesungguhnya malu itu bagian daripada iman. Jadi kalau malu itu sudah tidak ada, berarti imannya kurang. Kurang itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Bisa imannya lepas. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah difitnah oleh iblis agar keduanya, istrinya, itu membuka pakaian. Tapi bagaimana mungkin Adam dengan Hawa itu orang yang beriman dan bertakwa? Diuji, yaitu dirayu supaya memakan sebuah pohon yang buahnya terlarang. Allah tidak menerangkan apa sebabnya dilarang. Tetapi sesudah dilanggar, mendekati dan mencicipi buah itu, pakaiannya terlepas seluruhnya. Kenapa kok terlepas? Al-Quran tidak menerangkan. Para ahli biologi menganalisa, memang ada makanan buah kalau dimakan atau disentuh menyebabkan dadanya terbuka, mungkin karena merasa sakit atau merasa gatal-gatal. Kira-kira bapak-bapak ini kalau merasa gatal seluruh tubuh, pakaiannya mau dilepas nggak? Dilepas itu. Nah, dikatakan pakaiannya terlepas sehingga auratnya terbuka. Karena Adam dan Hawa punya malu, setelah pakaiannya terbuka, mencari penutup daun-daun yang lebar-lebar di sekitar pohon itu untuk menutup tubuhnya. Inilah yang sebabnya Allah mengampun. Orang kalau tidak punya malu, tidak akan diampun dosanya oleh Allah. Oleh karena itu, malulah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beretikalah terhadap sesama manusia. Telanjang di tengah-tengah manusia tidak etik, Pak itu. Etiknya harus berpakaian. Nah, inti pakaian itu adalah menutup aurat dan untuk berhias.
Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, anjuran berpakaian yang rapi, najis, jamil, itu utamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditegaskan yang lalu ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambillah perhiasanmu. Nah, perhiasan itu termasuk pakaian. Inda kulli masjidin. Setiap pergi ke masjid untuk beribadah. Perintah untuk berpakaian yang baik. Yang kedua, perintah makan dan minum. Kulu washrabu. Ini untuk kepentingan manusia ketika hidup di dunia. Berpakaian, makan, dan minum. Kemudian tempat tinggal itu disuruh mencari tempat yang layak dan yang nyaman. Sandang, pangan, papan. Itu kepentingan hidup di dunia, Pak. Ada pangan, ada sandang, ada papan. Papan itu tempat tinggal. Nah, ini harus diusahakan. Besok di akhirat ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Sudah disiapkan. Dengan catatan kalau sekarang ini mau beriman, beribadah, dan berakhlak yang mulia. Beriman yang sungguh-sungguh. Jangan beriman belang telon, kadang iman, kadang kafir. Kalau sudah beriman, jangan ada waktu sedetik pun yang terkena noda iman. Ini iman yang diterima oleh Allah. Dan beramal soleh, selalu beramal soleh dengan cara petunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul yang disampaikan kepada setiap umat. Jangan berbeda, jangan menyelisih. Berakhlak yang baik. Nah, itu nanti di akhirat akan disediakan tempat yang nikmat. Sudah ada sandang, sudah ada pangan, sudah ada papan. Tidak usah mencari. Nah, perintah Allah untuk makan minum di dunia itu menggunakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Maksudnya kalau belum lapar jangan makan. Kalau makan tunggu sudah lapar. Dan kalau sudah makan jangan sampai kenyang. Sebab makan kalau banyak, belum lapar, lalu kekenyangan, itu namanya berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan menyebabkan sakit. Ini di dunia, lain dengan di surga. Dalam khutbah kemarin, ketika kami membahas surga, Allah perintah, kulu washrabu hani'an. Makanlah dan minumlah yang lahap kesukamu. Sebab di surga itu tidak makan, tidak lapar. Walaupun makan, tidak bisa kenyang. Sudah dipersilakan oleh Allah, makan terus. Atau tidak makan, tidak akan kelaparan. Makan terus, tidak akan kekenyangan. Ini surga. Ini yang dijanjikan oleh Allah, bahwa surga itu dijanjikan uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang takwa itu dasarnya harus iman. Dan orang yang bertakwa itu harus punya sikap. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang yang percaya kepada makhluk Allah yang gaib. Nah, disinilah manusia banyak tergelincir. Karena di dunia ini mau mempercayai yang ada dan bisa diketahui dengan indera,
dilihat, didengar, dirasa. Walaupun ada tapi tidak bisa dibuktikan adanya, tidak percaya. Itulah ceramah akhir minggu pada akhir akad pada yang lalu, bulan yang lalu. Yaitu siapa itu? Orang-orang sekuler, orang-orang materialisme. Jadi mereka itu tidak percaya akan yang gaib. Jadi walaupun mereka beriman kepada Allah, tapi tidak percaya kepada yang gaib. Ini tidak bisa jadi orang yang bertakwa. Nah, inilah para jamaah yang terhormat. Di dunia makan minum dibatasi, di surga disuruh makan, disuruh minum, terserah. Karena di surga itu tidak ada kekenyangan, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, dan tidak ada buang air, baik besar atau kecil. Sehingga di surga tidak perlu WC, Pak. Tidak perlu kloset. Sudah serba bersih. Nah, inilah yang akan kita tuju mencari ridho Allah. Jadi menghadap kepada Allah nanti itu ada yang menghadap ridhonya, ada menghadap dengan murkanya. Nah, untuk menghadap Allah memperoleh ridhonya ini, ini petunjuk-petunjuk ini mulai kita pelajari. Mari kita terjemahkan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallah. Qul, sampaikan, katakan wahai Muhammad kepada umat ya. Man harrama zinatallah. Siapa yang melarang, yang mengharamkan zinatallah, perhiasan yang disediakan oleh Allah untuk manusia di dunia ini. Allati, yang itu perhiasan yang akhraja, Allah keluarkan li'ibadihi, untuk para hambanya, wat-thayyibat, dan yang baik-baik minar rizki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia di dunia ini dipersiapkan dengan sandang dan pangan. Cuma sandang dan pangan selama di dunia ini, karena manusia itu diwajibkan usaha, suruh mencari. Allah tidak memberikan sandang lalu diturunkan blok. Allah tidak menurunkan makanan minuman diturunkan. Tidak begitu. Disuruh mencari. Ya, carilah. Mencarinya yang halal, dan yang dicari itu harus halal pula. Oleh karena itu ada halal dan haram. Nah, ini diketahui dengan thalabul ilmi, mencari ilmu yang ada di dalam firman-firman Allah, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh para salafus soleh. Jadi Allah menyediakan pakaian, sandang. Allah menyediakan rezeki untuk makanan. Qul, katakan, iya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Sandang dan pangan yang disiapkan oleh Allah di dunia ini, iya lilladzina amanu fil hayatid dunya, buat orang yang beriman fil hayatid dunya, di dalam hidup di dunia atau hidup yang dunia. Al hayatud dunya itu artinya dunia yang pendek, artinya bukan hidup di dunia, hidup yang pendek, hidup yang terbatas. Khalisatan, khusus yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Allah menyediakan sandang pangan itu untuk mereka yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak tunduk kepada Allah juga boleh asal mencari. Tetapi apa-apa yang disediakan oleh Allah, baik
sandang dan pangan oleh orang yang tidak beriman hanya dipergunakan untuk kepentingan hidup di dunia saja. Sehingga besok hidup di akhirat tidak ada sandang, tidak ada pangan buat mereka. Sekarang bisa orang kafir mendapatkan sandang panganan yang lezat, yang bagus. Tapi itu nanti terbatas selama fil hayatid dunya. Orang yang beriman fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah, mencari sandang pangan khususnya untuk sandang dan pangan di akhirat nanti. Kalau sudah demikian, nanti hidup yang kedua di akhirat ini, sandang dan pangan itu telah tersedia. Tidak usah mencari. Itulah namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Di dunia ini hari usaha, di akhirat nanti hari pembalasan. Oleh karena itu, berusaha sekarang supaya besok sudah ada bagian-bagian sebagai jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, seperti itulah, nufassilul ayat, fassala yufassilu, nahnu nufassil. Nufassil artinya menjelaskan, merinci al-ayat, ayat-ayat. Di sini petunjuk berupa ayat-ayat tertulis. Nanti ada petunjuk ayat-ayat kauniyah. Itu adanya alam yang wujud ini membuktikan bahwa ada yang mewujudkan bernama Allah. Allah itulah yang mencipta, yang memelihara dan mengatur. Nah, supaya manusia itu khalisah, khusus untuk mencari perbekal di hari kiamat, maka bacalah ayat-ayat yang tertulis ini. Kalau tidak dibaca ya tidak tahu, Pak. Atau dibaca tapi tidak diketahui maknanya, lafaznya, itu nanti juga dapat pahala tapi tidak dapat petunjuk. Liqaumin, bagi kaum ya'lamun, yang mengetahui. Nah, mengetahui itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari thalabul ilmi, mencari ilmu. Tidak ada orang diam saja kemudian ilmunya datang. Itu tidak mungkin, Pak. Ada tapi belajar sendiri, belajar kelompok, belajar dan diajar. Itu untuk thalabul ilmi. Nah, dalam thalabul ilmi itu harus bersifat muhibbul ilmi, cinta kepada ilmu. Cinta ilmu artinya tahu yang satu, ingin tahu yang lain. Itu namanya muhibbul ilmi. Tapi ilmu itu Pak banyak sekali. Andai kata manusia untuk mencapai ilmu yang diberikan oleh Allah di dunia ini, lalu ditulis, kalau sekiranya air laut itu menjadi midad, menjadi tinta, lalu tinta itu digunakan menulis ilmu-ilmu Allah, itu nanti tintanya kering, namanya tintanya kering, penanya patah, ilmu belum habis. Namun jangan khawatir, dapat ilmu banyak atau sedikit, amalkan. Nah, ilmu yang benar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 32. Mari kita baca sekali lagi. Qul, katakanlah, man harrama, siapakah yang melarang, mengharapkan zinatallah, perhiasan yang Allah siapkan, allati, yang akhraja li'ibadi, mengeluarkan untuk para hambanya. Satu, jadi menurunkan pakaian zina. Yang kedua, wat-thayyibati minar rizqi, dan yang baik-baik dari rezeki, makanan. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah. Katakanlah, semua yang disiapkan oleh Allah itu akan bermanfaat
bagi orang yang beriman pada waktu hidup di dunia, khususnya nanti di akhirat. Orang yang tidak beriman mendapatkan juga itu sandang dan pangan, tapi hanya untuk di dunia saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Kadzalika, seperti itulah nufassirul ayati, nufassiru, kami jelaskan, kami rinci al-ayat, ayat-ayat, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran yang tertulis itu, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang berilmu, bagi kaum yang mau mengetahui. Lah manusia itu ada kalanya tidak tahu, Pak. Orang tidak tahu itu apa salah atau tidak salah, Pak. Saya contoh begini, Pak. Di depan jalan itu ada lubang. Lalu orang tidak tahu kalau itu ada lubang. Kemudian setelah berjalan terperosok. Boleh ya teriak-teriak, saya tidak tahu kok gitu. Tapi kalau sudah terperosok, terproses itu namanya sesat. Itu orang yang tidak tahu. Ada orang yang sudah tahu, nggak mau tahu, sama sesatnya itu. Sudah tahu itu ada lubang, tapi dilewati, maka ia terprosok. Nah karena ia sudah tahu tapi tidak mau tahu, biasanya orang sombong. Kenapa sudah tahu kok masuk di situ? Oh enggak, saya itu hanya ingin tahu berapa sih dalamnya, tapi sudah babak kakinya itu. Tahu tidak mau tahu, itu dihitung orang yang mendustakan. Nah, coba lihat terjemahnya pada ayat 32 yang tertulis hitam pada halaman 241, Pak. Itu arti bebasnya. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk para hamba-hambanya. Dan demikian pula, siapa yang mengharamkan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semuanya itu bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman juga dalam kehidupan di dunia. Khusus orang yang beriman itu nanti akan berguna khususnya bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Para jamaah yang terhormat, pada ayat 31 yang lalu, yaitu kan Allah berfirman, wahai Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu khususnya pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, disyaratkan pada waktu ke masjid. Dan kalian boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Orang-orang yang kekenyangan, ya, belum makan tapi belum lapar tapi makan, itu namanya berlebih-lebihan. Nah, itu disebabnya apa? Zaman jahiliyah, orang itu sudah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bahwa Allah itu mencipta, memelihara, ya, mengatur, tapi tidak mau menyembahnya dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Mereka ingin menyembah Allah itu menurut kehendak mereka masing-masing. Mereka itu punya pikiran, saya ini memakai pakaian ini berasal dari merampok, dari merampas, menipu dan lain-lainnya. Saya ini banyak dosa, oleh karena itu menghadap Allah, lepaskan barang-barang yang tidak halal itu. Sehingga mereka tawaf malam hari dan harus telanjang. Nah, sudah saya terangkan Pak ya. Ini itu dilarang oleh Allah. Tawaf itu ibadah. Sesudah umat Nabi Muhammad SAW bagian daripada manasikul haji, manasik haji. Oleh karena itu, kalau melakukan ibadah haji tawaf, pakailah pakaianmu ketika ke masjid. Pada waktu sholat, kalau Masjidil Haram pada waktu tawaf harus berpakaian. Maka pakaian tawaf itu kalau dalam rangka menunaikan ibadah haji atau umroh,
pakaian untuk orang laki-laki dibatasi, Pak. Memakai 2 lembar kain, yang satu disarungkan, yang kedua dililitkan di tubuh untuk menutupi tubuh dan bagian kaki. Buat wanita boleh memakai pakaian bebas asal menutup aurat. Nah, ini dikatakan pada ayat 32. Siapa yang melarang berpakaian pada waktu tawaf itu? Siapa yang melarang? Karena Allah itu menyediakan pakaian untuk mereka pakai dalam rangka yaitu untuk menutup aurat dan berhias. Kita ini kan terhias, Pak, karena pakaian ini. Walaupun pakaian, jangan pakaian badut, Pak. Jangan pakaian yang mentertawakan orang, yang menyebabkan ia ditertawakan orang. Nah, badut-badut kan gitu, Pak. Berpakaian itu membuat orang tertawa. Nah, tujuannya tidak begitu berpakaian. Berpakaian itu untuk menghiasi diri. Ini. Nah, pada waktu tawaf dulu telanjang. Siapa yang melarang pakaian-pakaian untuk tawaf itu? Maksudnya ayat 32 itu begitu. Nah, demikian pula siapa yang melarang makanan-makanan itu? Para jamaah yang terhormat, orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad itu juga melakukan ibadah haji, tapi hajinya bid'ah. Hajinya salah. Di antaranya tadi tidak boleh berpakaian tadi. Yang kedua, selama haji tidak boleh makan daging hewan, baik hewan laut atau hewan darat. Itu dilarang. Nah, itu yang ditanyakan oleh Allah. Siapa yang mengharamkan rezeki yang baik-baik itu siapa? Ini orang jahiliyah. Adapun orang-orang Yahudi min ahlil kitab, kafaru min ahlil kitab, orang-orang Yahudi Nasrani yang kafir terhadap kitab, mereka itu membuat aturan-aturan yang tidak diatur oleh Allah. Yang dihalalkan oleh Allah mereka haramkan. Contoh kalau orang Yahudi, Pak, kalau ada binatang unta ini betina, telah bunting 5 kali. Pada bunting yang kelima lahirlah jantan. Maka induknya dan yang jantan itu haram dimakan. Itu yang ditanya oleh Allah. Siapa yang mengharamkan demikian itu? Demikian pula kalau seekor kambing, ya. Kambing itu siapa kambing betina yang hamil 3 kali dan melahirkan 3 kali, yang lain kendit. Artinya kendit, Pak. Itu perutnya lain, warnanya dengan warna-warna yang lain, itu namanya kendit itu. Itu juga diharamkan. Siapa yang mengharamkan itu? Kul man harrama, itu pertanyaan Allah begitu arahnya. Nah, oleh karena kita yang beriman, halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan yang diharamkan oleh Allah dihalal-halalkan, dan yang dihalalkan oleh Allah diharam-haramkan. Nah, kebanyakan umat-umat akhir ini yang diharamkan oleh Allah yang diharamkan dihalalkan. Istilah kata orang Jawa, memakan bal kedual bah. Tidak tahu artinya apa itu. Siapa yang tahu artinya bal kedual bah itu? Apanya paku dimakan tidak apa-apa. Artinya paku itu dicuri, dijual, dimakan, maksudnya begitu. Jadi yang halal makanlah, tapi terbatas. Yang haram jangan dimakan, seperti daging babi. Darah yang menyembur itu kalau keluar bukan sembelihan, itu darahnya juga halal, juga haram. Itu jangan dihalalkan. Kan banyak tak orang mengimpun darah, lalu dijadikan apa, Pak, darah itu? Titik. Itu tetap haram walaupun jadi titik. Nah, ini lalu halal, apa itu haram dihalal-halalkan. Umat yang akhir itu begitu, katanya mencari yang halal itu angel. Oleh karena itu biarlah haram-haram sedikit tidak apa-apa, asal diperoleh. Padahal mencari barang yang halal lebih gampang daripada mencari barang yang haram. Ini para jamaah yang terhormat, ayat 33. Ayat 33 berbunyi, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha
ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bi ghairil haq. Mari kita perhatikan. Itu pada halaman 243. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya hanyalah, harrama, mengharamkan, Rabbi, yaitu Tuhanku, Rabbiyal fawahisha. Apa yang diharapkan oleh Tuhanku? Al-fawahish, yaitu perbuatan yang keji. Keji itu yang tidak baik, Pak. Ini termasuk porno, itu tidak baik juga. Termasuk bicara-bicara yang menimbulkan syahwat, itu termasuk keji itu. Nah, mazharo, terang-terangan, mazharo, apa yang kelihatan, wa minha, apa yang tampak, minha daripadanya, wa ma fatona, dan apa yang tidak tampak, apa yang tersembunyi. Jadi Allah itu melarang mempergunakan, kalau makanan memakan, kalau itu pakaian menggunakan, memakai, baik itu terang-terangan atau dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah ini, jadi di antara makanan, pakaian itu sebagian kecil ada yang dilarang oleh Allah. Harrama Rabbi, Tuhanku mengharamkan, yaitu dalam rangka mengharamkan apa-apa yang keji, yang kotor. Keji itu baik perbuatan atau ucapan. Saya tidak perlu ucapan yang keji itu apa, Pak? Kita sudah pernah mendengar semuanya. Kita tidak perlu contoh ya, Pak. Perbuatannya keji, dia tahu semuanya. Karena kata kita sudah belajar hukum-hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram, hasil thalabul ilmi. Nah, kalau belum tahu ya belajar dulu, Pak. Ini kita sudah menerapkan ayat-ayat yang demikian. Baik terang-terangan atau yang tersembunyi. Lalu Allah mengharamkan al-isma, perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu perbuatan maksiat, Pak. Perbuatan yang sifatnya mendurhakai Allah. Wal baghya, dan melanggar hak. Al-baghyu itu artinya bahwa ya beri, ya, melanggar batas-batas yang wajar. Nah, di akhir-akhir ini banyak orang yang melanggar hak asasi manusia. Nah, ini sekarang itu ada hukum hak asasi manusia. Siapa yang melanggar hak asasi manusia dituntut sesuai dengan hukum. Nah, ini. Tapi kadang-kadang hak asasi ini berlebih-lebihan, Pak. Saya beri contoh, Pak, ya. Guru-guru itu kan mengajar di kelas. Guru ini mendidik dan mengajar. Tapi ada anak yang rewel. Dididik tenang, nggak mau tenang. Disuruh menghafalkan, nggak mau hafal. Bahkan mengganggu yang lain, mengganggu teman-temannya. Oleh guru dijiwir kupingnya. Anaknya tak terima. Bilang ibunya ngamuk. Guru ini melanggar hak asasi manusia. Pecat guru itu. Menyalahi hak asasi manusia. Guru jiwir itu ada aturannya, Pak. Tidak mungkin dijiwir sampai pedot, itu tidak mungkin. Sampai merah saja tidak mungkin. Biasanya rambut diri ditarik ke atas. Ini terlalu sakit. Wah, ini lapor ibunya. Bu, saya tadi dijewer guru saya. Wah, ibunya ngeluruh. Guru ini melanggar hak asasi manusia. Guru itu saya suruh mengajar, bukan suruh untuk jewer. Kan pernah terjadi, Pak, itu. Saya menjadi guru resmi 39 tahun 11 bulan. Yang resmi sesuai dengan ukuran pegawai negeri. Ini sering terjadi orang tua ngeluruk guru, Pak. Ya mungkin barangkali ada guru yang membunuh muridnya, tapi insya Allah tidak membunuh. Jadi hukuman fisik itu ada, Pak, untuk murid-murid, tapi para guru sudah diberitahu batas-batasnya.
Tapi sekarang masanya hak melanggar hak asasi manusia. Guru-guru itu di demo, Pak. Keluarkan dia, pecat dia. Guru itu mestinya mendidik mengajar, tidak untuk jeweli. Rambut dipotong saja nggak terima, Pak. Rambut dipotong kan tidak sakit. Ini pernah ada murid saya yang nakal, Pak, ya. Oleh guru tauhid, Pak. Guru yang ngajar tauhid dipanggil, potong sete. Guru itu nggak terima, Pak. Ibunya ikut nggak terima. Rambut itu kan hiasan. Kenapa dipotong? Nah, kalau dipotong ini lalu dipotong diperbaiki kan bisa itu. Kemudian kalau begitu anak saya pindahkan, ya silakan kalau mau pindah. Kenapa sih? Kau mau dipindahkan? Ya di sini dihukum rambutnya dipetal. Nah, rata-rata sekarang itu, Pak, ya. Kalau murid-murid itu di sekolah nakal, ibunya diberitahu, bapaknya diberitahu, putra bapak nakal. Oh tidak, anak saya itu baik. Di rumah itu nurut sekali. Nah, tapi di sekolah nakal itu bagaimana? Ini catatannya. Kan ada guru BP, Pak. Bimbingan penyuluhan. Ada wali kelas. Lapor kepada kepala sekolah. Anak ini punya catatan gurunya seperti ini. Kalau begitu orang tua yang dipanggil. Kalau orang tua sanggup membantu, akan tetap kita didik. Kalau tidak membantu, kami kembalikan ke orang tua. Orang tuanya itu naik pangkat, Pak. Anak saya di rumah itu baik. Kenapa? Kok di sini nakal? Jadi di sini tidak bisa mendidik ya? Bisa, Bu. Tapi anak saya, anak ibu ternyata di sini itu nakal, di rumah enggak. Kalau begitu, di rumah baik, di sini nakal. Saya kembalikan kepada ibu. Kan begitu? Udah begitu. Lalu bagaimana di rumah baik? Di sini tidak baik. Rahasianya saya beritahu, Bu. Anak ini di rumah baik di hadapan ibu supaya minta uang berapa saja dikasih. Iya enggak? Iya, Pak. Kalau dia baik, minta apa saja saya turuti. Nah, setelah ibu turuti, digunakan apa? Dibawakan uang SPP, tidak dibayarkan. Loh, itu sekarang menyalahgunakan hak asasi manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang wali murid, jangan terlalu berdalih hak asasi manusia. Kalau guru anaknya dihukum di sekolah, itu dilaporkan kepada kepolisian. Sehingga seolah-olah guru itu penjahat. Guru itu sekolah guru, Pak. Kalau tidak sekolah guru, tidak boleh jadi guru. Jadi begitu. Jadi menghukum itu ada aturannya. Tidak mungkin mencela-cela itu tidak mungkin itu. Nah, jadi al-baghyu itu artinya melanggar hak asasi manusia. Allah melarang al-isma wal baghya, melarang perbuatan dosa dan perbuatan yang melampaui batas bi ghairil haqqi, tanpa hak. Nah ini, saya pernah mengajar bersama seorang mantan CPN. Jadi seorang mantan CPN Stasiun mengorder pengajian. Saya pada waktu itu di sekolah guru setahun menjelang tamat, diminta bantuan untuk mengajar anak-anak sekolah umum, tapi sorenya belajar kimia. Bapak yang dari Batas CPN itu kalau mukul seperti itu. Ternyata apa, Pak? Bambu dibelah, ya, kemudian diberi jarak ini, dipukul bunyi. Itu bukan pukulannya, napasnya ini. Loh, yang enggak ada tuh wali murid yang ngeluruk ke tempat pengajian, enggak ada. Ya anak-anak itu kadang-kadang kalau nakal terlalu, Pak. Kalau dipukul berbunyi, itu enggak sakit, tapi takut suaranya tuh. Ternyata bambunya dibelah begini. Lalu dipukulkan itu nempel begini. Bukan pukulannya kepada tubuh itu. Dan yang dipukul itu mesti mata ke bawah. Nggak mungkin itu perutnya, dadanya, nggak mungkin itu. Nah, saya juga teori guru, saya tanya kepada beliau mantan CPN, Pak, bagaimana kalau tidak pakai pukul? Oh, kalau tidak dipukul, anak kota, anak manja. Tapi lihat pukul ini. Saya coba, tidak sakit, Pak, tapi berbunyi ter begitu. Itu diantaranya siasat seorang mantan CPM jadi guru. Juga kalau memukul murid ada aturan, tahu batasnya. Jadi melanggar hak asasi al-baghyu itu artinya yang di ghairil haq.
di rincian Al-Quran, wa an tusyriku billah. Jadi Allah itu mengharamkan yang kecil terang-terangan atau tersembunyi. Allah itu melarang perbuatan dosa. Allah itu melarang perbuatan yang melampaui batas, al-baghyu bi ghairil haq. Dan Allah melarang wa an tusyriku billah. Jangan kau menyekutukan Allah. Malam yunazzil bihi sultana. Allah melarang agar kamu jangan menyekutukan Allah. Malam yunazzil bihi sultana, apa yang dia turunkan bihi dengannya sultana sebagai hujjah. Jadi Allah melarang itu ada dalilnya, Pak. Ada hujjahnya. Wa an taqulu 'ala Allah, dan kamu jangan bicara mengatasnamakan Allah tapi dusta. Mala ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Banyak orang yang berbicara supaya bicaranya itu dipercaya orang pakai wallahi demi Allah. Ini diantaranya dari penjual-penjual atau pedagang-pedagang. Ditawar sekian, dia mengatakan wallahi tapi ditayar sekian saya tidak berikan. Itu namanya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan berbicara atas nama Allah kalau kamu tidak tahu hujjah Allah melarangnya atau Allah memerintahkannya. Para jamaah yang terhormat, ayat berikutnya ini babnya sudah lain, Pak. Itu menerangkan bahwa umur itu kalau sudah pas, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ayat yang akan datang insya Allah kami sampaikan sebagai kelanjutannya. Sampai di sini kajian kita, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.